Kita ke informasi lain, debat kedua Pilgub Jawa Timur telah usai digelar pada Minggu malam 3 November 2024 yang digelar di Grand City, Surabaya, Jawa Timur. Debat pun berjalan sengit. Dalam debat kedua ini ketiga paslon yakni Lulu Nur Hamidah, Hovifah Indar Parawansa dan Tri Risma Harini saling serang saat ketiganya membahas soal SMK dan pengangguran. Adapun tema debat kedua itu mengangkat soal tata kelola pemerintahan yang efektif dan inovatif serta pelayanan publik yang inklusif untuk keadilan masyarakat Jawa Timur. Debat panas itu bermula saat calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa mendapat pertanyaan dari panelis soal pemerintah daerah bisa menyamakan kurikulum di sekolah menengah kejuruan atau SMK dengan dunia industri dan dunia kerja untuk menekan angka pengangguran di Jawa Timur. Kemudian Hovifah menyebut Jawa Timur telah memiliki program teaching industry dengan melibatkan industri strategis negara lain dan telah menurunkan angka pengangguran. Ada 4 menit penyampaian visi misi dimulai dari Anda berbicara. Bagaimana teaching industry kita lakukan di cukup banyak SMK di Jawa Timur, teaching industry. Kerjasamanya tentu dengan berbagai industri-industri strategis. Kemudian kerjasama dengan beberapa negara, kita juga memiliki tempat sampai kemudian ada tempat di mana ada kampung, saya sebut kampung Jepang, karena memang disiapkan alumninya untuk menjadi nakhoda di kapal pelayaran ke Jepang. Nah, kami membangun link and match tidak sederhana, karena magang kita memulai pada periode 5 tahun ini, kita minta magang itu 5 bulan, jadi kalau dengan libur dia sebetulnya 1 semester. Dia magang, kita harapkan bahwa ada ekosistem, ada kedisiplinan, ada teamwork yang mereka sudah akan beradaptasi dengan dunia kerja. Jadi pada posisi seperti inilah kami berharap bahwa spesifikasi peranan yang mereka bisa siapkan akan berseiring dengan komunitas di mana mereka akan bekerja pada akhirnya. Pernyataan yang disampaikan Hovifah itu pun langsung ditepis calon gubernur Jawa Timur nomor urut 1 Lulu Nur Hamidah. Lulu menilai adanya ketimpangan yang perlu segera dibenahi demi peningkatan kualitas pendidikan kejuruan di Jawa Timur. Lulu menyebut klaim tersebut bertolak belakang dengan kenyataan yang ada di lapangan. Lebih lanjut, Lulu menegaskan angka pengangguran terbuka di Jawa Timur justru meningkat dan banyak dialami lulusan SMK. Paradoks ya dengan kenyataan di Jawa Timur, karena angka pengangguran terbuka itu justru disumbangkan oleh SMK. Itu artinya, mohon maaf Ibu Hovifah, bahwa tidak ada perencanaan yang sangat matang dan berbasiskan kepada studi analisis yang mendalam terkait dengan kebutuhan industri dan juga daya dukung serta ekosistem di mana SMK itu didirikan. Oleh karena itu, kalau Lulu Lukmannya jadi gubernur, kita akan merekrut dewan pakar untuk menyusun kurikulum bersama-sama dengan pemerintah dan sekolah agar bisa menghasilkan kurikulum yang dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah dengan adanya sertifikasi keterampilan dan memberikan dukungan inkubasi bisnis kepada para lulusan SMK, termasuk juga dengan program magang. Terima kasih Bu Ida Fauzia, kita sudah merintis program yang ada di Jepang dan kita juga akan ikutkan anak-anak di Jawa Timur berbagai program-program yang terbaik, baik itu dengan link and match dengan dunia industri dan juga dengan kerjasama internasional. Senada dengan Lulu, calon gubernur nomor urut 3 Tri Risma Harini juga menyebutkan data bahwa angka pengangguran di Jawa Timur, khususnya dari SMK, masihlah tinggi. Menurutnya, angka pengangguran ini tinggi karena kurikulum SMK di Jawa Timur tidak ditunjang oleh fasilitas uji lab yang memadai. Untuk itu, Risma berjanji tidak akan membedakan SMK negeri, swasta maupun pondok pesantren dalam menggunakan laboratorium untuk siswa SMK. Baik, setelah diambil bersama. Pernahkah kita melihat data bahwa yang anak SMK lulusan sekolah SMK swasta lah yang mereka banyak menganggur. Kenapa? Karena mereka tidak punya fasilitas untuk uji lab dan sebagainya. Karena itu saat Tuhan mempercayai kami, maka kita tidak pernah membedakan SMA, SMK negeri swasta maupun di pondok pesantren. Yang kedua adalah permasalahan utamanya bukan match-match. Karena SMK itu
dikelola dengan BLUD. Mana mungkin sekolah mencari uang untuk menghidupi pendidikan itu. Karena pendidikan itu adalah kewajiban negara. Jadi pemerintah harus membiayai itu semua. Yang ketiga adalah masalahnya, sebetulnya saya sudah banyak melakukan, bahkan kirim perawat ke Jepang, Korea dan sebagainya.